Hai semuanya. Kamu tahu nggak kadang yang bikin kita pelan-pelan bangkrut tuh bukan karena kita nggak punya penghasilan. Bukan juga karena kita boros banget. Tapi karena satu kalimat yang kesannya sepele, tapi dampaknya gila-gilaan. Yang penting bisa dicicil. Iya, kalimat sakti itu. Kalimat yang kedengerannya kayak solusi cepat. Padahal bisa jadi pintu masuk ke lubang finansial yang gelap dan dalam. Pernah nggak kamu lagi scroll-scroll marketplace, terus lihat barang harganya 3 juta, kamu langsung skip, tapi pas kamu lihat ada opsi cicilan 250.000 per bulan, tiba-tiba kamu mikir, bisa nih, padahal tadi kamu sempat mikir barang itu mahal. Itu tuh, cara kerja si kalimat yang penting bisa dicicil. Dia ngasih kamu ilusi bahwa sesuatu jadi terjangkau, padahal sebenarnya bukan kamu makin mampu, tapi kamu cuma ngulur waktu buat bayar utang. Dan kalau itu jadi kebiasaan, siap-siap aja. Kamu hidup dalam pola gali lubang tutup lubang seumur hidup. Kalimat yang penting bisa dicicil ini licik banget, karena dia sering muncul dalam keadaan yang kelihatannya rasional. Kamu pengen beli HP baru, karena HP kamu sekarang udah mulai lemot. Oke, make sense. Terus kamu lihat HP incaran kamu harganya 6 juta. Mahal? Iya. Tapi pas kamu lihat ada promo cicilan 0%, 500.000 per bulan, kamu langsung ambil. Karena kan cuma 500.000 per bulan. Padahal gaji kamu cuma 2,5 juta. Satu barang dicicil, nggak kerasa. 2 barang ya bisa diatur. Tapi makin lama, tanpa sadar kamu punya cicilan HP, cicilan laptop, cicilan sepatu, cicilan kasur, cicilan skincare. Dan semuanya cuma 200 hingga 300.000 per bulan. Kelihatannya kecil. Tapi totalnya bisa ngabisin lebih dari separuh gaji kamu. Dan lucunya bukan karena kamu nggak punya uang, tapi karena uang kamu udah diikat duluan buat bayar utang-utang kecil yang dibungkus dengan kata cicilan ringan. Kamu tahu kan, perusahaan keuangan dan e-commerce itu pinter banget. Mereka tahu manusia itu cenderung pengen hasil cepat tanpa mikir panjang. Makanya mereka tawarin cicilan. Mereka nggak nyuruh kamu langsung beli barang mahal. Mereka cuma bilang, bisa kok nyicil, murah banget. Nggak berasa. Dan kamu masuk perangkapnya, tanpa sadar kamu hidup buat bayar masa lalu. Kamu kerja, hasilnya bukan buat masa depan, tapi buat nutupin keputusan impulsif yang kamu ambil berbulan-bulan lalu. Dan ini bukan soal orang nggak punya gaji besar. Kamu bisa punya gaji 5 juta, 10 juta, bahkan 15 juta, tapi kalau mental kamu masih, yang penting bisa dicicil. Kamu bisa tetap bokek, tetap stres, tetap hidup dalam tekanan. Karena utang tuh bukan soal nominal, tapi soal beban mental. Setiap cicilan itu bukan cuma angka, tapi juga rasa. Rasa terikat, rasa harus bayar, rasa nggak bebas. Bayangin kamu bangun pagi, kerja capek-capek, terus sadar, sebagian besar hasil kerja keras kamu itu udah ditagihin buat bayar barang-barang yang sekarang aja mungkin udah nggak kamu nikmatin lagi. Beli HP, sekarang udah lemot. Beli kursi gaming, sekarang udah jarang dipakai. Beli sepatu, sekarang udah jarang dipakai keluar karena kamu lagi irit ongkos. Tapi tagihannya masih jalan terus. Tiap bulan, kayak alarm, dia datang. Ngingetin kamu, hey, kamu belum selesai bayar keputusanmu yang dulu. Gila nggak? Kamu bisa bener-bener hidup buat ngebenerin keputusan masa lalu. Padahal harusnya kerja itu buat ngebentuk masa depan. Dan sayangnya, banyak orang nganggep ini hal biasa. Bahkan kadang bangga. Aku beli ini loh, tapi nyicil. Kayak pencapaian. Padahal kadang, itu cuma bukti bahwa kita nggak bisa nahan diri. Beli karena kebutuhan, itu beda cerita. Tapi beli karena lapar mata, lalu dibela-belain nyicil, itu udah bukan efisiensi, itu nafsu. Dan lucunya, platform digital makin bikin mental. Yang penting bisa dicicil ini makin subur. Cicilan 0%, pay later, promo beli sekarang bayar nanti. Semuanya kelihatan kayak kemudahan, padahal itu jebakan. Kamu nggak sadar betapa cepatnya cuma 100.000 berubah jadi, kok akhir bulan tinggal segini ya? Karena cicilan itu kayak semut-semut kecil. Nggak kelihatan, tapi kalau bareng-bareng bisa ngabisin gula sekarung. Dan masalahnya bukan cuma soal uang, tapi soal habit, pola pikir. Sekali kamu terbiasa nyicil barang-barang kecil, pelan-pelan kamu mulai normalin utang. Kamu mulai ngerasa utang itu wajar. Kamu nggak lagi takut sama utang. Malah kamu jadi ngerasa kayaknya semua orang juga utang deh. Lalu pelan-pelan kamu mulai mikir,
Kalau cicil motor bisa, mungkin mobil juga bisa. Padahal gaji kamu belum naik. Dan itulah titik krusialnya. Saat utang jadi normal, kamu kehilangan kontrol. Kamu berhenti ngebedain antara butuh sama pengen, karena semuanya bisa dicicil. Dan disitulah jurangnya. Karena kita hidup di dunia yang selalu bikin kita merasa kurang. Gadget baru, tren fashion baru, furniture estetik, promo bundling, semuanya bikin kita ngerasa, harus punya nih. Dan kalau mental kamu masih yang penting bisa dicicil, maka semua keinginan kamu akan kelihatan bisa diwujudkan. Padahal realitanya, kamu cuma makin terikat. Aku pernah ngobrol sama temen yang akhirnya mutusin buat nge-freeze semua akun payletternya. Karena dia sadar, hampir separuh penghasilannya tiap bulan cuma buat bayar cicilan barang-barang yang sebenarnya dia udah nggak nikmatin lagi. Dan yang lebih nyesek, begitu dia berhenti ngutang, dia baru sadar. Hidup nggak seberat itu kok. Yang bikin berat selama ini tuh utang-utang kecil yang kelihatannya enteng. Ada satu hal yang jarang kita sadari. Makin banyak cicilan, makin sempit ruang gerak kita. Kamu jadi susah ambil keputusan besar. Mau resign, mikir. Mau liburan, mikir. Mau bantu keluarga, mikir. Karena kamu punya komitmen finansial yang udah ngunci kamu tiap bulan. Dan itu bikin hidup nggak fleksibel. Padahal kan fleksibilitas itu salah satu bentuk kebebasan tertinggi dalam hidup. Dan yang lebih berbahaya lagi, cicilan itu bisa bikin kamu kehilangan rasa puas. Karena kamu hidup buat ngejar-ngejar barang, bukan pengalaman, bukan ketenangan, bukan tujuan. Kamu kerja keras, tapi nggak pernah ngerasa cukup. Karena kamu sibuk nyicil, sibuk bayar utang, sibuk nutupin lubang. Dan di saat yang sama, kamu udah kehilangan momen-momen kecil yang sebenarnya jauh lebih berharga daripada barang-barang itu. Ngopi sore santai tanpa mikirin tagihan. Jalan kaki di taman tanpa harus khawatir ada notifikasi jatuh tempo. Tidur nyenyak karena nggak ada utang di kepala. Itu tuh priceless. Kadang, yang harus kita bayar paling mahal itu bukan cicilannya, tapi ketenangan yang hilang. Dan semua itu dimulai dari satu kalimat. Yang penting bisa dicicil. Kamu mungkin mikir, ya udah sih, asal bisa bayar kenapa enggak? Tapi pertanyaannya, kamu kerja buat hidup atau hidup buat bayar? Karena kalau tiap bulan yang kamu pikirin cuma jatuh tempo, kamu sebenarnya bukan hidup. Kamu lagi bertahan. Bertahan dari keputusan masa lalu. Jadi, apa solusi dari semua ini? Bukan berarti kamu nggak boleh nyicil sama sekali. Tapi yang harus kamu bangun adalah kesadaran, prioritas, dan mentalitas jangka panjang. Tanya ke diri sendiri sebelum nyicil. Kamu butuh atau kamu pengen? Apakah kamu sanggup bayar tanpa ngorbanin hal lain yang lebih penting? Dan yang paling penting, kalau kamu nggak bisa beli barang itu secara tunai, apakah kamu sebenarnya udah cukup mampu? Karena kemampuan finansial bukan soal bisa bayar cicilan, tapi soal bisa hidup tenang tanpa utang. Kalau barang itu bisa kamu tunda, tabunglah. Rasain proses nabungnya. Kadang, rasa sabar itu jauh lebih satisfying daripada rasa senang waktu klik tombol beli. Dan kalau ternyata kamu udah terlanjur terjebak cicilan, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Mulai dari mana yang paling kecil? Fokus bayar satu persatu. Dan mulai biasakan diri kamu buat beli sesuatu yang memang kamu sanggup bayar full. Ubah standar sukses kamu. Dari bisa beli banyak barang jadi bisa hidup tanpa beban. Karena percayalah, punya barang banyak tapi tidur nggak tenang itu bukan kemewahan. Itu beban. Dan gak ada yang lebih mahal dari kehilangan ketenangan. Jadi, lain kali kamu pengen beli sesuatu dan lihat tombol cicilan, coba tarik napas sebentar. Tanya diri kamu beli karena butuh? Atau karena kamu pengen merasa mampu? Karena kadang yang kita kejar bukan barangnya, tapi validasi bahwa kita kelihatan mampu. Padahal, mampu itu bukan kelihatan. Mampu itu tenang. Dan kalau kamu bisa hidup tenang, tanpa cicilan, tanpa utang, tanpa beban, kamu udah jauh lebih kaya daripada kebanyakan orang. Jadi jangan biarin satu kalimat kecil kayak yang penting bisa dicicil. Jadi alasan kenapa hidup kamu penuh tekanan. Karena hidup itu terlalu singkat buat dihabiskan cuma buat bayar-bayar keputusan impulsif. Dan terlalu berharga. Buat disandera sama barang-barang yang bahkan gak bisa ngasih kamu rasa damai. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.